103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Deva Mania semuanya, apa kabar nih di hari Kamis yang manis di tanggal 22 Februari 2024. Pemirsa kembali hadir di ruang dengar Deva Mania, tentunya di Tos Serba, teman seru bahagia. Nah Deva Mania, di Tos Serba kali ini Firsa punya teman seru bahagia. Ada Ibu CEO nih, CEO dari Refine ID, ada Ibu Tri Atmojawati. Hai Ibu. Hai Bu, Iya Ibu. Jadi hai Bu kan? Apa Modeling ya. kabar? Iya. Firsa, alhamdulillah Firsa baik-baik aja. Ibu gimana? Aku yang harus nanyain kabar Ibu. Kabar baik dan sudah kangen nih. Udah berapa hari nggak di berapa bulan nih Udah lama ya Bu ya. aktif ya di sini. Kurang lebih 3-4 3 bulan. bulan ya. Iya, 3-4 bulan udah gak bersama Firsa lagi nih. Deva Mania di sesi kali ini ya, sama seperti Tos Serba sebelumnya bersama Ibu Tri, pasti kita bahas soal kesehatan mental. Karena Ibu Tri ini Deva Mania sangat concern banget di bidang kesehatan mental ya Bu ya. Sangat peduli gitu dengan kesehatan mental orang-orang, termasuk Firsa. Nah di sore hari ini Deva Mania kita akan bahas soal benarkah narsis termasuk gangguan kepribadian. Deva Mania, narsis yang kita ketahui ya biasanya suka banget untuk misalnya dipamerin ke orang-orang atau pokoknya pengennya difoto mulu, diposting terus di media sosial. Tapi apakah iya hal-hal yang kayak gitu termasuk gangguan kepribadian? Nah untuk Deva Mania stay tune aja karena kita tetap akan bahas soal benarkah narsis ini termasuk gangguan kepribadian. Ibu aku langsung aja ya daripada kita menunda waktu terlalu lama. Ibu bisa dijelasin dulu nggak kenapa bisa jadi narsis ini jadi gangguan kepribadian? Apakah emang iya semengganggu itu? Ini topik yang menarik ya. Dan kalau kita lihat saat ini nih banyak remaja yang mulai dikit-dikit bilangnya kena mental, dikit-dikit kena mental. Betul. Dan ternyata nggak hanya remaja aja loh. Mereka yang di kantor atau ibu-ibu rumah tangga aja sekarang suka sering ngomong tuh kena mental. Ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Tapi wajar nggak sih Bu kalau ibu rumah tangga tuh bilang dia kena mental karena mungkin ya tuntutan banyak orang gitu. Apalagi perempuan yang paling banyak tuntutannya. Ya, saya akan jelasin dikit kenapa 3 hal yang tadi saya sebut itu merasa sering kena mental. Kena mental karena ada orang yang narsis di sekitar kita. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman ya pada berpikir kalau orang yang sering foto-foto ya kemudian upload di sosial media, foto wajahnya aja, itu orang yang narsis. Kan selalu bilangnya ini narsis banget lah, dikit-dikit foto, kemana aja foto, diposting lagi. Pokoknya gimana caranya kelihatan cantik, kelihatan berkelas, apapun yang dilakukan pokoknya jalan-jalan kita yang penting foto. Sampai ketika mau traveling aja, itu nomor 1 foto, tidak menikmati pemandangan, tidak menikmati perjalanan, tapi gimana bisa foto dan gimana bisa posting. Nah, apakah itu termasuk narsistik? Ya, ya. Mungkin sebagian teman-teman di sini juga sudah merasakan lah ya, yang namanya narsistik itu pasti karena ada gejala-gejala yang membuat orang lain itu tidak nyaman. Kalau cuma foto aja, sekedar ya narsis pengen foto, pengen bergaya itu biasa aja. Tidak mencerminkan bahwa kalau orang yang sering foto itu pasti kena narsistik gitu. Enggak. Karena mungkin tuntutan profesi, contohnya kayak model dan lain sebagainya, memang itu pekerjaannya gitu kan. Artis ya. Influencer. Betul. Tapi orang yang terkena gejala kepribadian narsistik ini ada juga loh yang nggak suka foto. Gitu. Berarti beda ya Bu ya? Beda. Mungkin salah satunya kali ya. Salah satu dari narsis itu ya suka-suka foto, suka-suka posting gitu salah ya. Satunya aja. Karena ingin menunjukkan
siapa dirinya. Iya, Nah, who am I ya. Iya. Lagunya siapa tuh? Putri ya. Jadi di sini ciri kita lihat ya ciri-cirinya orang yang narsistik ini, pasti dia ingin selalu dikagumi. Merasa dirinya paling penting. Wow. Merasa paling penting, dikagumin, dan apa yang menjadi keinginannya itu harus. Oke, sifatnya gitu. Wajib ya. Sifatnya wajib. Nah, ini gejala-gejala ini tuh muncul karena ada beberapa hal ya yang secara kita perlu, kalau misalkan memang orang yang terkena narcissistic disorder, personality disorder ini NPD ya, itu memang harus benar-benar kita bawa ke ahlinya, ya, ke profesional lah gitu kan. Ya. Jadi anak remaja kita ini kan yang paling banyak sekarang ini sering mendeteksi dirinya bahwa oh saya ini kena narsistik nih, saya kena mental karena A, B, C, D. Dia suka diagnosa sendiri, itu bahaya. Itu nggak boleh, ya. Karena apa, dunia sekarang ini kan hanya di ujung jari. Kalau dulu kita mungkin mengenal ada orang yang kena penyakit ini, tapi kita nggak tahu bahwa kita berada di lingkungan itu. Kenapa? Karena edukasi, kemudian kita tidak bisa browsing untuk cari-cari sana-sini untuk tahu. Jadi kalau dulu susah ya, harus ke perpustakaan. Betul. Kalau sekarang kan semua ada dalam genggaman kita. Ya, jadi gara-gara gampang itulah mereka sering membaca, kemudian sering membaca, mendiagnosa sendiri, setelah itu kena mental. Dia yang berbuat, dia juga yang menyakiti diri sendiri karena merasa kena mental. Akhirnya apa? Larinya ke healing. Pergi mau makan aja ngomongnya healing. Saya sampai nggak tahu loh, ini kok mau makan aja healing. Ya, itu salah satu cara, ciri-ciri ya. Di remaja lah contohnya. Terus kemudian di kantor ya. Di kantor juga demikian. Kita sering melihat bahwa kalau di kantor banyak dikit-dikit, aduh kena mental, bos saya habis begini, habis marah kena mental. Nggak kuat, nggak sekuat kita yang zaman dulu. Kalau saya ngomong zaman dulu karena mungkin usia saya udah di atas teman-teman ya. Di atas Firsa ya. Di atas Firsa lah minimal. Itu kita nggak jarang terkena mental karena kita kuat. Iya betul. Dan informasi yang untuk mendiagnosa diri sendiri itu nggak seperti sekarang ini. Lalu lintasnya gampang, dan teman-teman bisa melihat di YouTube, kemudian mendengarkan di siaran radio lah, atau membaca literasi orang dengan gejala narsistik itu seperti apa. Nah, setelah itu yang bahaya, yang nggak boleh itu adalah mendiagnosa sendiri, kemudian merasa bahwa dirinya sakit. Nah, sebenarnya yang lebih perlu kita concern adalah lingkungan. Orang-orang yang di sampingnya itu, ketika kita berada pada lingkungan di mana kita punya bos atau punya teman yang mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, pasti kita secara personal itu akan mengalami yang namanya mental down. Jangan sampai kita merusak diri. Saya mau bilang jangan sampai kita merusak diri. Jadi hari ini ketika kita diskusi di sini ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau toh kita tahu bahwa di lingkungan kita ini ada orang yang narsistik, apa yang perlu kita lakukan? Selamatkan diri kita dulu. Karena itu di luar kendali kita loh. Kita nggak bisa ngebuat dia, memaksa dia untuk harus, oh kamu jangan narsis gitu ya. Iya, nggak bisa. Yang harus kita lakukan ya ke diri sendiri dulu. Ke diri sendiri dulu. Nah, karena ini kan masalah emosional ya. Masalah emosionalnya dia yang berbeda dengan kita, dan itu ada gejalanya. Kenapa demikian? Ada pemicunya lah dari awal gitu kan. Nah, itu yang kita perlu tahu. Makanya tadi saya sampaikan, pada saat kita berada di lingkungan negatif, bagaimana kita tetap di posisi yang positif. Nah, terus yang ibu-ibu rumah tangga bisa kena mental juga ya. Ya, karena menurut survei yang paling banyak terkena mental
gejala NPD ini siapa? Laki-laki. Oh. Bayangin aja. Jadi mungkin kita lebih pertegas lagi ya, Devamania, narsis yang dimaksud bukan berarti kita cuma sekedar foto-foto di posting, tapi narsis yang dimaksud adalah ingin dihargai, mau dihormati, terus juga apalagi tadi Bu? Ingin dihargai, dihormatin, terus kemudian merasa dirinya itu benar. Apa yang dilakukan itu paling benar. Si paling benar gitu ya. Si paling benar, si paling penting, pokoknya ini, semuanya. Itu jadi narsis yang kita maksudkan atau NPD, narsistik apa namanya tadi? Kepribadian personality disorder ini berarti bukan cuma sekedar untuk foto-foto dan diupload, tapi lebih ke hal-hal yang ingin banget dihargai, pengen banget dihormati, terus juga si paling benar. Si paling benar. Dan ini biasanya empatinya rendah loh. Orang-orang berarti ini kebanyakan ya hasil surveinya menunjukkan bahwa ini kebanyakan ada terjadi pada pria. Iya. Oh iya, benar-benar. Ya, silakan lanjut. Kenapa? Karena kalau saya berbicara tentang metaprogram, kebetulan saya neurosemantik ya, salah satu kekuatannya itu adalah dominan. Orang-orang yang narsistik itu dia punya kekuatan untuk dominan. Dan cara berkomunikasinya itu sebenarnya mereka asertif, tapi dibungkus dengan agresif. Oke. Ya, jadi sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan asertif, rata-rata seperti itu karena bisa menjelaskan seolah-olah paling bagus dan bisa dengan jelas memberikan instruksi-instruksi. Rata-rata orangnya serius, gitu kan. Kemudian tingkat kecerdasan dan seninya itu juga tinggi. Nah, di situ feelingnya, sebenarnya kegembiraannya itu ada di proses dia itu penakut. Orang yang narsistik itu penakut, dan itu rata-rata ada di mana? Di manajer ke atas. Takut dikritik juga termasuk ya? Iya. Karena ini nggak bisa menerima kritik. Orang narsistik nggak bisa menerima kritik. Ya. Nah, bagaimana kita kalau ada di lingkungan kita ketemu dengan orang-orang seperti itu yang tidak mau dikritik gitu kan? Ya salah satu caranya adalah kita diam dulu kalau lagi nggak mau dikritik. Karena sebenarnya dikritik itu kan feedback yang positif ya. Iya, cuman orang melihatnya itu sebagai negatif ya. Betul. Melihatnya sebagai sesuatu yang negatif karena mereka orang yang terkena gejala ini merasa paling penting tadi, paling bisa, paling benar. Pokoknya semuanya salah, gue doang nih yang benar gitu. Iya, betul. Dan keinginannya itu daya halunya juga tinggi juga gitu, karena ide-idenya, karena tadi saya bilang cerdas dan punya daya seni yang tinggi, dia punya ide yang lebih. Agak bahaya juga ya Bu ya. Sebenarnya kita lihat dari sisi positifnya aja. Orang-orang dengan kondisi seperti ini kalau kita bisa memanfaatkan dengan situasi yang positif, dia akan membuat sebuah pencapaian yang bagus. Gitu. Nah, cuma ini perlu dikontrol supaya apa yang diinginkan ini tidak menekan kepada orang lain. Tadi yang saya sampaikan contoh di kantor ya, dengan keinginan dari pimpinan itu yang ingin selalu benar dan ingin instruksinya diikutin semua, itu membuat karyawan tertekan dan rasa percaya dirinya, kalau sudah tertekan rasa percaya dirinya itu akan hilang. Iya betul. Gitu. Untuk karyawannya, jadi kalau misalnya si bosnya bilang kenapa sih pekerjaannya kayak gini, ya karena itu dia udah tertekan dan percaya diri udah hilang, makanya mungkin pekerjaannya nggak selesai dengan sempurna gitu dan dianggap salah terus karena yang paling pinter, yang paling bener kan. Oh iya bener. Aduh cukup ribet juga ya Bu ya ketemu dengan orang yang sedang mengalami NPD. Ada pertanyaan yang masuk nih Bu. Oh iya. Iya, ini dari Devamania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Firsa dan Ibu. Aku Mei dari Tebet mau nanya tentang narsis yang dari tadi dibahas. Pertanyaanku, apakah narsis itu terbentuk karena takdir atau karena hal lain seperti lingkungan keluarga yang terlalu memuja atau bagaimana? Makasih ya, salam buat Devamania semuanya. Oke, pertanyaan yang menarik. Ya, keren. Ini takdir ya. Mungkin
sebagian orang mungkin akan bilang, oh iya ini takdir gue nih kayaknya. Iya. Gimana tuh? Gini, sebenarnya ini kondisi seperti ini tuh penyebabnya belum jelas ya. Tapi ada pemicunya itu gini. Pada saat masih kecil, contohnya sering dipuji-puji secara berlebihan, kemudian atau justru sering dijelek-jelekin secara berlebihan juga. Itu menyebabkan gejala ini muncul setelah remaja. Maka tadi saya bilang ini remaja nih yang sekarang rawan. Kalau saya berbicara dulu ya, dulu itu nggak ada anak remaja itu yang berpikir, wah saya kena mental, saya kena, apakah saya termasuk narsistik atau tidak gitu kan, nggak ada yang pernah berpikir seperti itu. Karena apa yang dilakukan kerja terus. Pada zaman dulu kan kita banyak kerja ya, belajar, kerja, media sosial juga kurang sehingga hal-hal seperti itu tidak menjadi concern. Kalau sekarang kan anak bangun tidur tuh apa yang pertama kali dilihat? HP. Kayaknya bukan cuma anak-anak aja deh, Bu. Anak tua juga ya. Orang tua. Iya. Nah itu. Jadi apakah itu sebuah takdir? Takdir itu dari Allah, dari yang di atas dari ya. Kuasa, iya. Tapi kita bisa mendevelop diri kita sendiri untuk kita tahu bahwa kita dalam kondisi seperti apa, ya, dalam kondisi seperti apa kejiwaan kita. Saya sekali lagi kepada teman-teman semuanya ya, kalau memang di FM Mania, udah 3 bulan jadi lupa menyebutnya. Jadi ketika kita merasa bahwa kejiwaan kita sedang tidak baik-baik saja, maka yang perlu dilakukan adalah diam dulu, merenungin dulu, dan kita hindari dari lingkungan yang memang membuat kita tidak nyaman, toksik. Tadi pertanyaannya, apakah itu juga diciptakan di lingkungan? Ya. Keluarga yang terlalu memuja, orang tua yang terlalu memuja gitu ya. Terus kemudian di keluarga itu ada penderitanya, atau di kantor ada orang yang kena NPD juga, atau di lingkungan permainan. Nah, jadi kita bisa menular ya, Bu ya. Bisa menular kalau kita tidak pandai-pandai mengontrol diri. Jadi sebenarnya kalau saya tarik garis lurus, kena mental itu karena teman-teman nggak tahu bagaimana caranya membawa diri. Kalau memang kita sudah berada di lingkungan toksik yang itu memang tidak bagus untuk lingkungan kita, keluar dari lingkungan itu. Itu penting. Nah, kalau misalnya untuk pekerjaan, Bu, yang misalnya nih kata Ibu, itu bukan terjadi di lingkungan keluarga aja, tapi di lingkungan pekerjaan. Nah, misal nih, orang narsistik itu ada di lingkungan pekerjaan, apakah dia harus resign gitu? Karena bisa kita ketahui ini banyak, susah banget ya nyari pekerjaan di di zaman saat inilah. Iya. Maksudnya keluar dari lingkungan itu adalah kita yang memutuskan. Karena kita tidak pernah bisa mengendalikan orang dengan kondisi seperti itu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita, ya. Jadi misalkan nih kita ketemu nih dengan teman atau manajer kita yang lagi kambuh nih emosionalnya, lagi marah-marah, lagi pengen semuanya selesai dan pengen apa ide-idenya dia dibuat semuanya gitu kan, sesegera mungkin. Tapi di luar kemampuan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita merefleksi diri kita untuk tenang. Karena kita nggak bisa membuat orang itu berubah, nggak bisa. Sudah dari sananya, dan syukur-syukur kalau lagi moodnya bagus, ini kan bicara emosional ya Mas NPD ini ya, moodnya bagus, maka kita bisa sharing, ngobrol. Kalau lagi enak diajak ngobrol, itu sebenarnya mereka orang yang terbuka. Di luar itu tadi kan saya bilang, cara berkomunikasinya asertif, tapi cara pengendalian stresnya itu adalah agresif. Gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, bagaimana kita berada dalam lingkungan yang kondisinya seperti itu, apalagi suami istri lah contohnya, yang suaminya, karena banyakkan laki-laki yang terkena gitu ya, suaminya dalam kondisi terkena NPD, itu luar biasa loh.
Dan itu tidak ada pilihan untuk kita bersama-sama atau selesai, gitu kan? Nah, di kantor juga demikian. Kalau kita tahu bahwa lingkungan kita seperti itu, maka ya mengendalikan diri, menjauh aja dari situasi kalau lagi kita ketemu dengan orang yang seperti itu. Ya kalau perlu pakai earphone. Iya, mending sambil kerja dibikin menghindari happy aja ya. Iya. Kalau emang kita merasa bahwa wah kalau gue resign nih agak susah ya, udah mending membatasi aja hubungan atau kontak dengan orang tersebut. Betul. Karena kita nggak bisa merubah si orang ini. Nah, misalnya nih Bu, mungkin ada pendengar kita atau siapapun yang pendengar ini merasa bahwa wah gue nih NPD nih. Nah, gimana tuh buat nyadarin seseorang yang terdampak atau kena NPD ini biar dia tuh sadar bahwa itu terlalu narsis ya buat orang-orang gitu. Gimana tuh Bu? Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa jangan kita mendiagnosis diri sendiri dulu. Iya, itu penting karena kalau kita mendiagnosis diri sendiri dulu itu justru akan bahaya. Wah, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya ini. Kata-kata jangan-jangan itu membuat takut. Membuat takut dengan keadaannya. Nah, ketika takut dengan keadaannya itu, tadi saya sampaikan bahwa ini sudah gejala nih kalau kita menjadi seorang penakut. Gitu kan? Karena rata-rata orang narsistik itu sebenarnya juga penakut. Takut standar yang dia bikin itu ya dia si paling benar, si paling pinter, si paling semuanya itu dia nggak bisa capek. Malam hari itu mungkin tidur aja sulit. Keringet dingin, habis marah-marah sama timnya, dia stres sendiri gitu. Itu kondisi kejiwaannya gitu. Itu yang sedang terjadi. Nah, makanya tadi di pertanyaan itu apakah kita bisa keluar dari lingkungan itu? Harus bisa. Kita yang menentukan. Dan itu harus ada bantuan ini ya Bu ya, orang profesional ya? Ya betul, harus ada bantuan dari profesional ya. Jangan selesaikan sendiri. Nanti lebih bagus ambil cara-cara positif untuk melakukan itu. Contoh kalau saya ya, saya suka dengerin musik. Saya seneng kalau lagi stres itu saya seneng baca buku atau bikin handicraft. Contohnya seperti itu. Oh iya benar-benar ada orang-orang yang kalau dia mumet, dia stres, ada aja yang dimainin gitu, bikin handicraft, terus juga ada yang journaling. Iya, Ternyata betul. Emang ini ya. Itu salah satu cara. Karena gini, biasanya orang yang NPD ini yang paling parah yang dilakukan terhadap kita itu ketika dia melakukan silent treatment. Aduh, tolong. Ya, itu benar-benar kita kalau nggak kuat, kita ikut kena. Makanya saya bilang jangan sampai kita tertular. Silent treatment itu defamania adalah ketika pokoknya kita mau diem aja gitu, ada orang di dekat kita mau ngobrol gitu, mending kita diem aja gitu ya. Mendiamkan orang lain gak sih Bu? Mendiamkan orang lain. Iya benar. Gitu kan. Nah, sering banget digunain oleh pasangan gitu. Ya. Itu sebenarnya menjatuhkan mental. Tapi kalau kita tahu bahwa pasangan kita atau tim kerja kita atau di lingkungan kita seperti itu sedang silent treatment, jangan dipikirin, jangan diambil hati. Ya kita diem juga, ngapain juga kita mesti capek-capek untuk kenapa saya didiemin, ya nggak usah. Itu cara dia gitu loh. Nanti juga ngobrol gitu. Nanti juga ngobrol karena itu akan berulang-ulang. Iya. Itu akan berulang-ulang. Makanya saya bilang orang dengan kondisi seperti ini itu lebih capek ya. Kita kasihan melihat orang dengan penderita seperti ini. Bisa sembuh nggak sih dengan kondisi seperti itu? Nah, butuh proses, butuh kesadaran. Karena ya kalau dari awal ini sudah kita tahu bahwa gejala-gejala itu munculnya juga dari awal, dari lingkungan keluarga dan juga ada genetik juga ya. Ya, itu kalau kita tahu kondisi seperti itu maka apa yang harus kita lakukan? Proses pendewasaan dari anak kecil menjadi dewasa itu kita jaga. Jangan sampai itu terjadi gitu kan. Nah, itu
apakah sama dengan orang kemelindi ya? Kalau orang Jawa kemelindi ya. Kemelindi itu orang yang merasa dirinya paling benar dengan mimik muka yang seenaknya sendiri. Contohnya seperti itu. Itu akan mematikan orang yang di lingkungan juga. Mentalnya juga akan kena gitu. Nah Ibu, ternyata masih ada pertanyaan yang masuk. Oke. Ada dari Bang Ali. Assalamualaikum Noo. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya sama Bu Tri nggak? Nggak boleh. Boleh dong. Pertanyaan pertama nih Noo. Apa benar setiap orang itu suka narsis? Terus yang kedua, saya punya temen nih. Dia itu kemana-mana pasti bikin TikTok, foto-foto jalan-jalan diposting mulu, kumpul-kumpul ada kopi atau makanan pasti difoto, terus dibikin video TikTok. Apakah teman saya itu kena mental atau narsis ya Bu ya? Tolong dijelasin ya Bu, biar teman saya itu tahu. Makasih Noo, salkomsel aja buat semuanya. Oke. Bang Ali ya tadi. Iya Bang Ali. Bang Ali, apakah semua orang itu suka narsis? Nah, narsisnya yang mana nih? Tadi di awal saya menyampaikan ada orang yang suka foto-foto atau narsis yang dia sudah sampai ke tahap narsistik gitu ya. Itu beda, narsis sama narsistik. Kalau cuma foto-foto aja, saya pun demikian. Dulu nggak suka foto. Kalau foto kayak orang lagi pas foto gitu, karena nggak bisa gaya. Siap tegap gitu Siap tegap gitu. Tapi begitu udah mulai bisa foto, hasilnya bagus, terus pengen kelihatan kurusan dikit, kelihatan itu, jadi senang foto dan itu lumrah banget. Sekarang bayangin aja, nenek-nenek aja sekarang sering foto loh. Ya kan? Selfie. Itu apakah gejala NPD juga? Enggak juga. Tapi artinya perubahan situasi, lingkungan, zaman dan sebagainya itu teknologi ya. Itu membuat kita ingin apa ya, seperti menghargai diri sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat, kita senang foto lah contohnya, kan belum tentu diposting juga. Iya betul. Tapi kalau temannya suka banget posting, dia suka posting. Nah, yang suka posting ini apakah dia sedang cari duit? Oh iya benar, ya kan? Karena sekarang setiap media sosial itu udah menghadirkan ya, ketika kita buat konten ada cuan, monetisasi. Apalagi kita lihat dulu kalau anak kecil ditanya pengen jadi apa? Dokter. YouTuber. Zaman dulu dokter ya, anak sekarang ditanya pengen jadi YouTuber, TikToker, segala macam, influencer. Nah itu mungkin dia melihat sisi bahwa ternyata dapat duit nih, ada cuannya nih, nah itu dia lakukan. Atau memang pengen eksis di media sosial, itu gejala juga kalau hanya pengen eksis. Gejala ke arah sana. Ke arah NPD. Ke arah sana gitu ya. Bukan berarti NPD itu kalau sudah sampai membahayakan ya. Kalau tidak membahayakan orang lain itu enggak. Oh, masih biasa aja lah, masih tahap-tahap dia sampai mengenali dirinya sendiri apa enggak. Ini yang saya tadi lupa untuk menyampaikan bahwa kalau kita berada di lingkungan ya, lingkungan yang NPD, jangan sampai kita sampai lupa sama dirinya sendiri. Karena kita kena mental tadi. Begitu kita kena mental, kita lupa sama diri kita sendiri. Nah, itu yang enggak boleh terjadi. Karena kita akan ketularan. Ya kan? Akan ketularan kalau kita sampai tidak mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi nih. Oke. Aku cepetin aja ya. Ada pertanyaan dari Mama Dea. Assalamualaikum Noo. Waalaikumsalam. Halo Ibu Tri, selamat sore. Saya mau tanya, begini, sebenarnya saya ini termasuk yang terkena gangguan mental apa enggak ya Bu? Saya kurang suka sama yang narsis. Jadi saya gak suka cari tahu di mana, kenapa, dan karena apa. Kalau saya tahu, yang ada saya tuh merasa cemburu sosial. Sehat gak sih Bu saya ini? Kalau yang kayak gitu ya, cemburu sosial itu ya. Saya agak baperan kalau lihat postingan seseorang. Jadi lebih memilih gak mau tahu dan gak cari tahu. Makasih jawabannya Ibu, sehat selalu. Oke, Mama Dea ya. Mama Dea. Ya, Mama Dea. Saya karena ini pertanyaannya berlapis, jadi saya coba baca ya, saya coba baca ulang.
termasuk terkena gangguan mental apa enggak. Sekali lagi, kita termasuk kena gangguan mental apa enggak perlu dicek ke profesional. Ya. Kemudian jangan kita merasa bahwa aduh, apa ya yang terjadi sama diri saya. Kalau memang kita udah merasa apa yang terjadi dengan diri saya, yuk perbaikin. Ada satu hal yang menarik ini. Saya kurang suka sama yang narsis. Artinya yang narsis itu mungkin begitu melihat orang sering foto dan lain sebagainya ya. Jadi saya nggak suka cari tahu di mana, kenapa, karena apa, gitu kan. Kalau saya tahu, saya tuh merasa cemburu sosial begitu. Ini cemburu sosial seperti itu, ini yang perlu diperbaiki. Apa pentingnya kita cemburu sosial? Melihat orang lain. Pertanyaan apa pentingnya yang bisa menjawab ibu sendiri? Mama Dea sendiri. Ya, Mama Dea sendiri. Kenapa kita mesti cemburu melihat orang lain? Foto-foto atau jalan-jalan atau makan-makan, gitu kan? Nah, apalagi kalau sampai baperan. Orang baper itu, perhatikan Mama Dea, kalau malam bisa tidur nyenyak. Kalau sampai malam sampai nggak bisa tidur nyenyak, itu perlu koreksi diri. Bagaimana caranya kita melakukan koreksi diri? Saya punya rumus PRUL, pikir, rasa, ucap, laku. Apa yang sering dipikirkan, apa yang sering dirasakan, apa yang sering diucapkan, dan apa yang sering dilakukan, kongruen atau tidak, sejalan atau tidak. Kalau ini tidak sejalan, maka itu pikiran, hanya pikiran-pikiran terus, tapi tidak melakukan tindakan yang menuju pikiran ini menjadi sebuah kenyataan. Ulangi, mohon maaf Bu, kita pelan-pelan ya. PRUL, pikiran, rasa, ucap, lakukan. Ya, iya. Jadi apa yang kita pikirkan sehari-hari, Bu Mama Dea ini perlu coba bikin checklist deh. Susah tidur katanya. Susah tidur. Oh iya. Bisa jadi tanda-tanda gitu ya. Bukan. Nanti gini aja Mama Dea. Awal bulan ini saya akan ada training ya, training tentang dark triad ya, kesehatan mental. Join ya, supaya nanti ketemu langsung juga dengan ahlinya. Nanti akan ada psikolognya di sana. Oh, nanti ada psikolog. Bisa tahu gitu ya. Karena saya perlu membantu Mama Dea. Ya, Mama Dea ya. Nanti bisa di coach juga apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Ada psikolognya juga di sana. Nah, kalau sampai nggak bisa tidur gitu, kita perlu langkah awal nih ya. Tadi yang PRUL tadi itu coba dibikin checklist. Apa sih sebenarnya pikiran-pikiran yang setiap hari muncul, setiap saat muncul. Nah, itu dibuat ya. Kemudian di checklist lagi. Apa sih sebenarnya rasa yang sering muncul? Rasa cemburu. Itu harus ditulis tuh. Ya kan? Rasa dari cemburu itu apa aja sih gitu ya? Iya. Kok kenapa mesti cemburu gitu kan? Nah, itu ditulis. Singkat aja. Cemburu, kesal, atau apalagi sebangsanya itu kan kalau tadi tadi yang disampaikan ini berarti ini rasa-rasa yang sebenarnya tidak produktif. Apa sih rasa yang produktif? Rasa bahagia. Temanku kok bisa jalan-jalan ke sana, foto-foto, ubah rasa cemburu itu jadi rasa bahagia. Ya kan? Atau bikin ini ya, afirmasi ke diri sendiri ya. One day gue yang di situ tuh gitu ya. Betul. Jadi saya juga akan ke sana. Gimana caranya juga saya akan ke sana. Tapi bukan berarti iri loh itu. Tapi kita ada, coba dalam pikiran kita, keren ya fotonya. Saya juga akan ke sana. Gimana caranya? Sebenarnya tergantung kita melihat dari sisi mana ya Bu ya. Betul ya. Terus setelah rasa tadi di checklist, muncul berapa rasa yang muncul. Kemudian ucapan. Setiap saat yang kita ucapkan itu apa? Kemungkinan yang diucapkan, ngapain sih orang ini narsis deh. Mungkin muncul kan kata-kata itu. Begitu itu muncul, tulis semuanya. Apalagi kata-kata yang sering muncul. Gitu sih? Iya kan, biasa gitu. Gaya. Iya, Contohnya gaya banget gitu. Betul ya. Itu muncul kan. Terus yang dilakukan apa? Nah, kalau tadi kita berpikirnya positif ya, rasa yang tadinya cemburu itu dirubah menjadi
rasa, oh saya juga akan datang lagi ke sana, ih keren. Rasa cemburunya ditulis nih, ini rasanya kok enak banget ya kalau kita, saya juga bisa jalan-jalan ke sana. Kata-kata yang muncul, ih keren, itu lokasinya bagus gitu kan. Indah. Terus yang dilakukan apa? Misalkan ngumpulin uang untuk pergi ke sana. Yang perlu saya sampaikan ke teman-teman pemirsa DFM juga ya, DFM Mania, bahwa ketika kita tahu bahwa rasa kita ini sudah mengarah ke rasa negatif dan itu akan merusak diri, mari kita sama-sama rubah untuk menjadi rasa yang positif. Pikiran yang sering muncul negatif menjadi positif. Dengan pertanyaan, apakah itu ada dalam kendali kita? Dari checklist-checklist tadi. Kalau tidak ada dalam kendali kita, jangan dipikirin. Sama aja dengan ketika kembali kita ngobrolin tentang apakah narsis itu termasuk gangguan kepribadian ya. Ketika kita ketemu di kantor, di rumah, di lingkungan atau teman kita sendiri atau mungkin kita sendiri, kok rasa-rasanya ada satu yang cocok nih gitu kan. Apakah itu ada dalam kendali kita? Yang kita rasakan itu ada dalam kendali kita. Tapi yang lain itu tidak bisa dalam kendali kita. Sehingga sekali lagi kita yang memutuskan kita akan positif atau tidak di posisi ini. Nah, itu dia kembali ya Devamania, ujung-ujungnya kembali ke diri kita. Kalau emang kita mau lebih positif lagi, ya mulai dari sekarang kita harus mengubah dengan ada rumus dari Butri yaitu PRUL. Pikir, rasa, ucap, laku. Ucapan sama laku, lakukan gitu ya Devamania. Jadi sekali lagi ada 4 rumus, PRUL, pikirkan, rasa, ucapan, sama lakukan. Nah itu dia Devamania ya, sangat seru perbincangan kita, namun sayangnya kita terbatasi oleh waktu. Buat Mama Dea mungkin nanti bisa langsung menghubungi Ibu ya, karena Ibu mau bikin apa tadi kata? Ya, ada training. Ada training juga, mungkin bisa saling curhat gitu, atau mau coaching juga bisa langsung ke Ibu, aku kirim deh nomor WA-nya di WhatsApp. Oke deh, terima kasih buat Devamania yang pertanyaannya belum gak bisa Firsa bacain, mohon maaf. Mungkin nanti di sesi yang berikutnya nanti ya. Untuk Devamania stay tune aja, dan Firsa ucapin banyak-banyak terima kasih buat Ibu Tri. Terima kasih.